98 Sindo Trijaya FM Semarang untuk Indonesia lebih baik. Sindo Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Halo, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Prime Topic bersama saya Advianto Prasetya Budi. Kita akan bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di Prime Topic ini adalah Prime Topic yang spesial karena kita menghadirkan tokoh yang spesial juga. Tema kita kali ini adalah proyeksi Indonesia Berdaya bersama Bang Yos. Selamat siang, Bang Yos. Apa kabar? Selamat siang, Mas Pras. Selamat siang para pemirsa dan pendengar yang saya cintai. Ya, sehat Bang Yos? Alhamdulillah, masih gagah gini masa ditanya sehat. Dan di sebelah kiri Bang Yos ada Profesor Vincent Didikwit Arianto PhD, pakar ekonomi dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Apa kabar Prof. Vincent? Baik, selamat siang Mas Pras dan para pendengar maupun para pemirsa. Ya, kemudian di paling ujung Bapak Budi Setiono Empol PhD, pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang. Apa kabar Pak Budi? Baik Mas Pras. Ini ngomong-ngomong ada apa ini Bang Yos datang ke Semarang nih? Ya, saya datang di Semarang itu kali ini ya. Memang ada satu hajatan ya, PKP Indonesia ini rapat koordinasi Lampung Jawa Bali gitu. Ya. Mengapa itu menjadi sebuah program yang kita anggap penting gitu, karena memang dalam menghadapi pemilu tahun depan itu kan pemilih terbesar itu adalah Pulau Jawa, Lampung, di luar Jawanya dan Bali itu prioritas. Siapa memenangkan Jawa, dia akan memenangkan pemilu 2014 itu sebenarnya yang bisa kita. Nah, ini juga hasil evaluasi PKPI pada saat pemilu yang terakhir tahun 2009. Yeah. Nah, kalau saya ke Jawa Tengah, khususnya ke Semarang ini sebenarnya saya akan pulang kampung. Mas Pras ya. Pulang kampung. Ya, saya tentu manfaatkan misalnya ke makam orang tua saya ya, dan keluarga besar saya, dan juga saya kemarin sekaligus halal bihalal dengan masyarakat di Gunung Pati tempat saya lahir, tempat lahir beta itu kan. Nah, teman-teman saya ketemu, waduh, rangkulan kita ya, udah pangling saya kalau nggak dikasih tahu saya siapa saya nggak ngerti lagi sebenarnya. Baik. Nah, Bang Yos ini adalah Ketua Umum PKPI atau Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kalau kita bicara tentang PKPI tentu tidak asing lagi ya. PKPI ini adalah partai peserta pemilu di nomor urut ke-15, nomor paling buncit di pemilu 2014 mendatang. Nah, PKPI ini sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Ini partai politik tentunya ya. Dan dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari tahun 99. Pertama kali PKP ini ikut dalam pemilu tahun 99 dan ini dimulai dengan dibentuknya Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa tahun 98, dikoordinasikan oleh Insinyur Siswono Yudhohusodo, kemudian Insinyur Sarwono Kusumaatmaja, David Napitupulu dan juga Tato S. Praja Manggala. Nah, PKPI ini lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan visi dan misi yang jelas dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan juga negara. PKP adalah wadah untuk melanjutkan cita-cita perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kebetulan di forum Prime Topic ini, Bang Yos, kita pengen tahu juga ya, masyarakat di Jawa Tengah, di kota Semarang pengen tahu juga, bisa nggak dijelasin tentang sejarah, kemudian visi dan misi perjuangan PKPI? Ya, tadi sudah dijelaskan Mas Pras secara umum ya. Sebenarnya kenapa waktu itu tokoh-tokoh terutama tokoh senior TNI Angkatan Darat dan tokoh-tokoh sipil seperti Pak Sis, lalu juga di situ sebenarnya ada Pak Sri Edi Sasono juga ada ya, dan tokoh-tokoh lain gitu. Mereka merasakan bahwa setelah puluhan tahun merdeka di bawah Orde Lama maupun sampai Orde Baru itu terjadi keprihatinan yang sangat dalam. Ternyata adanya 3
partai politik yaitu Golkar, P3 dan PDI waktu itu bukan pakai P ya, itu belum bisa menjawab masalah-masalah bangsa ya, khususnya di dalam masalah keadilan ya, sesuai dengan falsafah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu belum bisa menjawab itu. Nah, keprihatinan itulah lalu lahir Partai PKP Indonesia, karena itu namanya adalah keadilan. Artinya meski sasarannya itu juga seluruh masalah bangsa dan negara kita yang terjadi, tetapi fokusnya adalah masalah keadilan. Nah, mengapa keadilan? Memang kita belum memperoleh itu sampai kemudian reformasi digulirkan. Bahkan reformasi digulirkan sampai sekarang 15 tahun pun belum bisa dapat semuanya keadilan itu. Katakan keadilan berekonomi ya. Banyak konglomerat di Indonesia, tapi sangat banyak orang miskin ya. Dia tidak mampu makan 3 hari sekali, tidak bisa berobat kalau sakit, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai ke SMA. Itu tidak keadilan, sementara ada anak konglomerat yang sekolahnya semuanya di luar negeri kan. Nah, itu keadilan hukum misalnya kan. Hukum kita amat terkenal, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Sehingga kalau masalah-masalah menyangkut orang bawah itu selalu dipangkas habis. Nyuri sandal jepit aja cepat sekali diadili. Tetapi korupsi triliunan hanya terbang ke Singapura 1,5 jam kita terbang. Kita tidak pernah bisa menangkap dia. Ini menurut saya memalukan kan gitu kan. Nah ya, keadilan lain apa? Ya keadilan misalnya keadilan berpendidikan tadi ya, kesehatan dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang menjadi titik perhatian PKP Indonesia gitu. Kalau tadi Bang Yos sudah menjelaskan tentang bagaimana dinamika politik dan juga pembangunan di Jawa Tengah. Kalau menurut Pak Vincent, bagaimana sebaiknya format pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat dan mewujudkannya sebagai prime mover untuk pertumbuhan ekonomi? Iya, saya kira di Jawa Tengah ini kalau kita lihat perekonomian memang 90% lebih ya ditunjang oleh sektor UMKM, usaha menengah, kecil, usaha mikro, menengah dan kecil. Nah itu bisa dijadikan prime mover karena sewaktu krisis 98 yang lalu itu pun juga sektor ini tetap bertahan. Ya, kalau menurut Bang Yos gimana Bang Yos? Iya, kalau saya ingin bicara secara umum ya, bahwa siapa sih yang menderita di strata masyarakat kita itu udah pasti 3 segmen ini ya. Petani, buruh dan nelayan. Nah, bagaimana kita membuat sebuah kebijakan ekonomi yang menguntungkan 3 segmen ini? Petani misalnya, lihat aja irigasinya buruk ya, masih di bawah juga petani tradisional pakai cangkul, pakai ini, nggak ada pikiran jadikan petani Amerika gitu kan, pakai traktor. Kan pemerintah tidak perlu membeli traktor satu-satu kan, sekampung 1 atau 2 sudah cukup. Mereka nanti pinjam bayar nyewa kan gitu kan. Nah, yang kedua juga teknologi kan perlu diberikan. Yang ketiganya berikutnya lagi adalah infrastruktur. Hasil tani ini kalau mau dibawa kemana dijual itu mudah. Nah, yang lebih lagi jangan ada pikirannya atau rumusan sampai petani itu rugi. Apapun yang dia tanam, misalnya padi, harus dibeli oleh pemerintah lewat bulog. Dan harganya tidak boleh petaninya yang rugi adalah pemerintah. Nah, oke ya, untuk kelompok nelayan. Nelayan kita juga miskin. Apa yang diperlukan mereka, itu pasti adalah jaminan kesehatan, jaminan pendidikan untuk anak-anaknya, perumahan. Mungkin bisa aja kita perumahan susun di pantai kan, di situ ada koperasinya, di situ ada sekolah, di situ ada juga rumah sakit. Saya bisa ngomong karena sudah membuat di situ percontohan di Kaliangke yang saya pindahkan ke Cengkareng. Di situ ada sekolah, di rumah sakit tidak bayar mereka. Jadi pada saat mereka itu melaut nelayan ini, nggak berpikir lagi anaknya sekolah atau istrinya kalau melahirkan gimana, karena di komplek itu juga rumah sakit dan itu harus kita gratiskan. Ya, nah kelompok buruh saya pikir ini umum ya, harus diatur lagi outsourcing itu mungkin secara pelan-pelan harus ditiadakan. Nah itu ya. Kemudian lagi yang saya soroti itu adalah para pengusaha. Memang kita mempunyai UMP ya, upah minimum provinsi ya. Betul. Tetapi perusahaan itu kenyataannya tidak semua sama kondisinya. Ada sebuah perusahaan yang memang pas-pasan ya.
nurutin UMP mungkin juga bisa gitu, tetapi memberikan yang lebih dari itu nggak bisa. Tetapi ada yang kurang dari itu ya, malah bangkrut dia kan. Kalau kita paksa UMP diterapkan bisa bangkrut dan PHK terjadi. Tetapi saya yakin sekali ada perusahaan yang memang sudah berjaya lah ya, otomotif misalnya. Keuntungannya luar biasa, properti misalnya. Dia jangan standar UMP lagi yang dipakai, dia harus lebih memberikannya. Lewat misalnya itu tadi jaminan kesehatan, dia memberikan beasiswa kepada anak-anak buruhnya gitu kan. Dan pemerintah termasuk pemerintah daerah bisa menginventarisir secara objektif kondisi perusahaan-perusahaan itu, dia kayak apa kondisinya. Kalau memang sudah kaya raya, keuntungannya banyak, jangan dimakan sendiri, harus dicipratan kepada buruh. Sehingga para buruh mempunyai sense of belonging terhadap perusahaannya. Tidak ada lagi dia merusak mesin dan lain sebagainya, nggak akan terjadi karena aku rugi sendiri kan, perusahaan ini nyatanya ngurus saya gitu misalnya kan. Oke, ini berarti sebenarnya bagaimana pemerintah ini bisa mengambil sikap khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Saya mau ke Pak Budi Setiono untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Kalau menurut Pak Budi bagaimana mewujudkannya, Pak? Jadi menurut saya begini, Mas. Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Bang Yos tadi ya, bahwa banyak hal harus kita lakukan untuk membenahi negara kita. Dan saya setuju dengan ide-ide yang dikemukakan tadi untuk membenahi sistem perburuhan, lalu hubungan dengan petani dan seterusnya. Akan tetapi yang sebenarnya hilang di dalam konteks ketatanegaraan kita, mengapa negara kita itu seolah-olah tidak bisa segera mencapai cita-cita yang diinginkan dan ketinggalan dengan bangsa lain itu karena ketiadaan sistem balancing, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau negara ini sebenarnya kalau menurut teori social welfare itu kan diibaratkan sebagai sebuah keluarga besar, di mana setiap warga negara itu harus hidup bersama-sama secara adil dan sejahtera di dalamnya. Nah, negara kita ini sekarang kalau menurut sensus dari BPS itu kalau diibaratkan negara hanya 30% saja Bang Yos yang hidup di dalam rumah. 70% sisanya itu adalah orang yang hidup di luar rumah, yaitu mereka yang menjadi tukang becak, mereka menjadi petani, tukang tambal ban dan seterusnya yang tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Mereka hidup-hidup sendiri, mati-mati sendiri, sehat-sehat sendiri, sakit-sakit sendiri itu. Nah, tugas negara sebenarnya menurut saya itu adalah memastikan adanya keseimbangan. Siapa saja yang menjadi warga negara itu harus melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban itu disebut sebagai kewajiban asasi, meliputi 3 hal: membayar pajak, taat kepada hukum, dan melakukan bela negara. Nah, manakala seorang warga negara itu telah melaksanakan 3 kewajiban itu, maka negara wajib memberikan 2 perlindungan. Yang pertama adalah perlindungan terhadap 5 kebutuhan dasar: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga orang itu harusnya tidak memikirkan lagi bagaimana pendidikan anaknya, kesehatan dirinya, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah perlindungan terhadap keadaan darurat. Keadaan darurat itu adalah kehidupan manakala orang itu tidak hidup secara normal, kena bencana alam, dina PHK, dan seterusnya. Nah, itulah negara memberikan pertolongan supaya mereka itu terentaskan dari kesulitan hidup. Selama tidak ada keseimbangan itu, maka rakyat tidak memiliki rasa memiliki terhadap negara ini, sehingga demonstrasi merusak, lalu kemudian korupsi merajalela, dan melakukan hal-hal yang sebenarnya itu merugikan diri sendiri. Tetapi kalau diberikan perlindungan yang pasti dari negara berdasarkan kewajiban yang dilaksanakan, orang akan berpikir ulang, saya yang membayari negara dengan pajak, tidak mungkin saya akan merusak. Nah, sekarang ini mungkin ada pertanyaan, loh kan sudah diberikan jam kesmas, ada raskin. Iya, pemerintah memang telah memberikan itu semua, tapi itu tidak dikaitkan dengan kewajiban. Jadi orang diberikan hak tetapi tidak dituntut kewajibannya. Nah, ini yang membuat ketiadaan keseimbangan itu yang negara kita sekarang ini menjadi kacau balau manajemennya, saya kira itu. Oke, berarti memang negara belum memenuhi kewajibannya juga kalau begitu ya Pak. Betul. Kalau di Jawa Tengah itu yang hidup di dalam rumah itu sekitar 38%. 62% hidup di garasi, di teras, di rumah tetangga bahkan itu. Kira-kira gambarannya begitu. Sehingga orang tidak merasa memiliki rumah itu. Lalu kemudian ngamuk, lalu kemudian konflik dengan sendirinya terjadi, merusak, lalu juga korupsi dan seterusnya itu. Oke. Nah, kalau kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, saya pengen ke Pak Vincent ini. Ya. Gimana ini solusinya ini Pak Vincent? Jadi memang tadi untuk model pembangunan yang dilakukan perlu reorientasi ya. Dalam hal ini pembangunan inklusif mestinya harus lebih dikedepankan.
pembangunan inklusif maksudnya meliputi juga untuk rakyat miskin gitu ya. Yeah. Membangun sarana itu mestinya juga ke kantong-kantong yang atau daerah-daerah yang miskin itu. Apa yang tadi disebut Bang Yos itu sebenarnya adalah bagian dari pembangunan inklusif ya. Jadi inclusive development itu mesti harus lebih dipakai sebagai sebuah komitmen ya dalam kebijakan untuk pembangunan ekonomi gitu. Baik. Sudah ada 2 komentar ya dari 2 narasumber kita. Kita akan tanyakan bagaimana komentar Bang Yos tentunya setelah kita simak beberapa informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Prime Topic.